Hai guys, selamat datang di channel aku. Di video aku yang sebelumnya, aku udah perkenalan ya guys di part satunya. Sekarang aku mau menata ini perlengkapan yang ada di dapur baru aku guys. Tonton ya, jangan di skip. Karena aku mau sambil cerita-cerita tentang masa kecil aku juga. Halo guys, hari ini aku mau buka paket yaitu perlengkapan dapur aku ya guys. Jadi aku tuh udah pindah rumah dari rumah yang sebelumnya. Aku udah pindah karena sebenarnya aku tuh nggak betah ya guys di rumah aku yang dulu. Dan pas ditawarin mau rumah desain yang bagaimana, aku pilih rumah yang desainnya jadul seperti di desaku dulu guys. Sambil sedikit cerita ya guys. Jadi masa kecil aku itu ikut sama nenek aku guys di desa. Dan aku sering merindukan suasana di desa guys. Jadi aku bikin rumah yang modelannya kayak jadul gitu guys. Walaupun sederhana tapi rumah ini terasa sejuk dan nyaman guys. Sebenarnya rumah ini belum ditempati ya guys, tapi aku udah siap-siap untuk perlengkapan dapurnya. Karena rumah ini baru aja jadi ya guys. Dan di bagian kamar dan juga ruang tamu belum aku isi apapun guys. Dan aku itu udah nunggu paket ini beberapa hari guys. Karena aku udah gak sabar banget guys buat natain ini semua di dapur aku. Oke guys, ini ya isinya. Ini tuh semacam buat kukus-kukus dan buat masak nasi juga guys. Kalau di tempatku sih ini namanya dandang guys. Kalau di tempat kalian apa? Oke, kita buka dulu. Jadi bukan hanya bentukan rumahnya aja yang jadul, tapi aku juga pakai perlengkapan seperti ini guys. Jadi aku masak nasinya pakai ini, nggak pakai magicom lagi ya. Dan aku tuh nggak lupa beli ini ya guys, ini penting banget. Dan aku belinya sekalian dua ya guys. Yang satu mau buat aku simpan dulu karena bisa buat cadangan kalau yang satunya udah nggak bisa dipakai lagi atau hilang guys. Oke, ini ada sarangannya. Kemudian ini ada tampah yang pastinya berguna banget, bermanfaat banget, dan bisa buat tempat apapun. Ini juga sama ya guys, ini juga bisa buat tempat sayuran dan lain-lain. Jadi nanti setelah unboxing aku mau sekalian menata ini semua di dapur ya guys. Jadi jangan di skip ya guys. Oke, selanjutnya ada ini ya guys. Ini tuh apa ya guys? Kayaknya ini buat kipas. Jadi aku tuh tanpa magicom, tanpa kipas angin yang dari listrik. Jadi hemat banget listriknya ya guys. Dan ini nih guys yang paling aku suka karena ini sekarang udah jarang banget ada ya guys. Ada yang tahu nggak guys ini tuh buat apa? Jadi ini tuh tempat kerupuk ya guys. Sekarang tuh udah jarang banget, bahkan aku nggak pernah lihat sih. Mungkin udah nggak ada ya guys yang masih menggunakan tempat kerupuk yang seperti ini guys. Kalaupun ada pasti jarang banget. Dan ini tuh bisa disimpan buat kenangan. Dan ini tuh telenan guys. Wow, gemes banget ya bentukannya. Dan ini tuh kayunya dibuatnya halus banget guys. Dan aku nggak lupa beli ini juga guys, karena ini tuh penting banget buat ngirim makanan suami aku pas lagi di kebun guys. Biar kalian nggak bosan sambil sedikit cerita ya guys. Sebenarnya aku juga suka loh guys rumah yang mewah. Tapi rumah yang mewah itu buat mereka yang mampu dan bisa membangun rumah yang mewah guys. Bukannya aku tidak mau berusaha supaya aku bisa membangun rumah yang mewah guys. Tapi lebih tepatnya aku nggak mau memaksakan diri membangun rumah yang mewah hanya demi untuk dilihat orang ataupun dipandang kaya oleh tetangga guys. Karena menurut aku kebahagiaanku tidak diukur dari seberapa mewah rumahku guys. Tapi mungkin ada juga orang yang lebih suka untuk mempermewah rumahnya. Bukan untuk pamer, tapi untuk kebahagiaan dirinya dan menambah semangat kerjanya. Karena semua orang punya prinsip dan pemikiran yang
berbeda-beda ya guys. Jadi kita nggak boleh nyalain orang lain dan harus introspeksi diri, dan kita mengusahakan kebahagiaan kita dengan cara masing-masing ya guys. Oke guys, jadi ini paket yang kedua dan aku juga kurang tahu ini isinya apa karena aku ada pesan beberapa paket dan beberapa paket itu belum datang. Dan sepertinya sih ini perlengkapan dapur yang terbuat dari tanah liat. Oke guys, jadi langsung aja kita buka. Dan aku bukanya di bawah ya guys, soalnya ini lumayan berat. Oke, sambil kita lanjut cerita lagi ya guys. Jadi aku mau menceritain pas masa kecil aku sebelum aku ikut sama nenek dan kakek aku guys. Pas aku kecil kami tinggal berlima, yaitu aku, kedua kakakku, dan juga ayah dan mamaku guys. Jadi kami 3 bersaudara perempuan semua ya guys. Jadi waktu itu umurku masih di bawah 2 tahun. Dan waktu itu kami tinggal di rumah yang terbilang bagus pada zamannya ya guys. Karena pada saat itu ayahku masih berpenghasilan lumayan banyak ya guys. Wah guys, ternyata aku gak nyangka banget dalamnya seperti ini. Karena aku sempat takut kalau benda-benda yang aku pesan itu bakalan pecah. Dan semoga saja benda yang ada di dalamnya ini aman semua ya guys. Udah kita keluarin. Langsung aja kita lihat ya guys. Seharusnya sih ini benda-benda di dalamnya aman semua ya guys, karena aku nggak nyangka banget penjualnya ngasih seperti ini buat menjaga benda-benda ini dari benturan. Dan ini ada tutup ya guys, gemes sekali kan, bentukannya imut banget. Dan aku berterima kasih banget sama yang ngirim paket aku ini, karena aku ini butuh semua dan penting semua ya guys ini buat dapur aku. Oh iya guys, tadi kan aku mau cerita ya. Oke, kita lanjut ya guys ceritanya. Jadi waktu aku balita itu pekerjaan ayahku sebagai pedagang. Ayahku menjual jam, radio, kaset, dan semacamnya. Dan juga menjual sepeda, aksesoris sepeda, dan perlengkapan sepeda. Juga bagian-bagian dari sepeda seperti ban, pelek, rantai, dan lain sebagainya. Sebagai pedagang kayak gitu, pada masa itu penghasilan ayahku udah termasuk lumayan banget ya guys. Dan pada saat itu kami semua hidup dengan bahagia dan nyaman ya guys. Tapi sayang sekali kebahagiaan itu tidak berjalan lama guys, karena ada seseorang yang jahat banget dan aku nggak bisa menceritain itu siapa ya guys. Seseorang itu membuat usaha ayahku dan jualan ibuku di warung menjadi bangkrut guys, karena seseorang itu selalu mengganggu dan tidak senang melihat kebahagiaan keluargaku guys. Karena bangkrut, akhirnya rumah kami terjual guys. Dan setelah itu ayahku membeli tanah yang murah dan membuat rumah yang sederhana. Meskipun begitu, kami semua tetap bahagia dan hidup dengan tenang guys. Tapi lama-kelamaan sifat ayahku berubah dan tak kenapa pas aku umur 7 tahun tiba-tiba ayahku minta cerai sama mamaku guys. Akhirnya mamaku pulang ke rumah nenek dan kakekku guys. Aku dan kedua kakak perempuanku pun ikut pulang ke rumah nenekku guys. Dan pada saat itu mamaku gak punya apapun guys, bahkan gak punya uang sama sekali. Karena harus membiayai sekolah ketiga anak-anaknya, dengan terpaksa mamaku harus pergi ninggalin aku pergi keluar kota demi untuk mendapatkan penghasilan guys. Mamaku bekerja sebagai asisten rumah tangga di luar kota guys. Pada saat itu umur aku yang masih 7 tahun guys, aku baru aja naik di kelas 1 SD. Sedih banget ketika keinget pas mamaku mau berangkat keluar kota. Waktu itu aku benar-benar nangis karena melihat kepergian mamaku yang dijemput oleh calon majikannya naik mobil dan aku ditinggal di rumah. Dan pada saat itu aku dipeluk sama kakekku yang sekarang sudah almarhum. Dan aku ngerti banget
banget sama perasaan mamaku. Dia juga nggak tega lihat aku dan ditinggalin. Tapi mau gimana lagi ya guys, nggak ada pilihan lain karena mamaku harus sendirian membiayai ketiga anaknya untuk melanjutkan sekolah anak-anaknya. Singkat cerita, mamaku udah berangkat dan udah kerja. Setiap 2 minggu sekali dia pulang untuk menjengukku. Dan kalau nggak salah, pulangnya mamaku hanya sehari saja dan kemudian berangkat lagi. Dan yang paling aku inget banget, semua hari-hariku jadi berantakan banget karena di umur aku yang masih kecil, yaitu 7 tahun, aku harus mengerjakan semuanya sendiri dan mengurus diriku sendiri. Mulai dari mempersiapkan seragam sekolahku, buku-buku sekolahku, dan lain-lain. Semua itu harus aku kerjain sendiri guys. Dan gak jarang pas mau berangkat sekolah, aku nyiapin buku, tiba-tiba bukuku hilang dan gak ada guys. Jadi setiap mau berangkat sekolah aku tuh jadi males dan gak punya semangat gitu guys. Dan hari-hariku yang berantakan gak terasa berjalan beberapa tahun guys. Dalam beberapa tahun itu sebenarnya banyak banget seseorang yang nanyain mamaku untuk dijadikan istrinya guys. Tapi aku gak mau dan belum siap untuk mendapatkan ayah yang baru guys. Dan mamaku pun tidak menerima laki-laki yang datang untuk menjadikannya istrinya. Oke guys, jadi ini nih yang kita tunggu-tunggu. Jadi ini dia dapur yang udah aku buat beberapa hari yang lalu. Sekarang saatnya kita menata. Kita mulai dari yang ini dulu. Jadi besok aku mau menggoreng kerupuk dan mau aku taruh di sini. Dan kita letakkan di sini ya guys. Kemudian ada gayung, ini warna biru, gemes sekali. Terus yang satunya warna merah ya guys. Terus ini ada gelas, ini bisa buat bikin kopi. Kemudian ini ada tempat air minum. Dan air minum yang dimasukkan ke tempat ini akan terasa lebih sejuk dan lebih segar. Kemudian ini ada yang buat ngerebus air. Dan ini tuh buat masak pengganti kompor ya guys. Besok kita carikan kayu bakarnya. Kemudian ada ini yang paling aku suka banget. Dan ini tuh mau kupajang di sini, bisa lebih estetik gitu kelihatannya. Dan masih banyak banget perlengkapan lainnya seperti yang ini. Dan rencana aku mau bikin lagi buat masaknya itu yang lebih besar biar muat buat dandangku yang ukurannya besar itu. Nantinya aku mau bikin dan minta tolong pada suamiku agar cepat dibikinkan. Jadi semuanya perlengkapan sudah siap, aku bisa masak di sini.
siap ya guys. Terima kasih udah nonton dan udah nemenin aku untuk nata ini semua.